Terjebak dalam pelukan Casanova. Episode 9. Ungkapan cinta sang Dedi. Cengkraman Yurlan melemah, dan hal itu digunakan sangat baik oleh Laura. Gadis itu kembali mendorong Yurlan. Namun, sebelum jatuh ke tanah, Yurlan justru jatuh di dekapan Raga. Raga. Melihat Raga yang menolong Yurlan, membuat Laura kembali memicing tajam dan merasakan benci yang luar biasa pada gadis itu. Harusnya Raga membelanya, bukan membela anak wanita malam yang mencemari nama baik kampus mereka. Raga membantu Yurlan untuk berdiri, sementara lengan gadis itu masih mengeluarkan darah yang pinggirannya sudah mengering. "Cih, dasar anak bla-bla, semua cowok dirayunya," cibir Laura dengan wajah geram. Dan cibiran itu membuat Yurlan kembali naik pitam. Gadis itu mengepalkan tangannya kuat, dia melangkah berniat untuk kembali memberi pelajaran pada Laura. Tapi Raga menghentikannya, dia mencekal pergelangan tangan Yurlan, hingga gadis itu menoleh, dan Raga menggelengkan kepalanya. "Jangan!" Pemuda itu membawa Yurlan ke belakang tubuhnya, untuk melindungi gadis itu. "Laura, berhentilah bersikap seperti anak kecil, kamu ini mahasiswa. Harusnya kamu menjaga ucapanmu, dan beri contoh yang baik. Memangnya kamu tidak malu selalu membuat ulah? Dia yang salah, ga? Bukan aku, kenapa kamu marah-marah sama aku?" Cetus Laura sambil menunjuk Yurlan. "Karena aku tahu bagaimana Yurlan, dia tidak akan melawan kalau dia tidak diusik duluan. Dan terlebih, dia bukan kamu," tegas Raga. "Ga, tapi..." Tanpa menunggu sanggahan Laura, Raga segera menarik tangan Yurlan agar ikut dengannya. Membuat Laura berdecak kesal, dan meninju udara di sekitarnya. Raga membawa gadis yang tangannya senantiasa genggam itu, ke sebuah taman yang ada di kampus. Setelah sebelumnya dia membeli Hansaplas dan juga kapas untuk membersihkan luka Yurlan. Keduanya duduk berdampingan, dan pemandangan itu sudah tidak aneh bagi para penduduk kampus. Karena setiap hari Yurlan dan Raga memang seperti itu, Yurlan yang tidak memiliki teman, pun dengan Raga yang tak ingin memiliki teman selain Yurlan. Pemuda itu cukup populer dengan ketampanan dan kecerdasannya, tetapi dia selalu memilih untuk menemani gadis cantik di sampingnya, ketimbang harus bersama yang lain. Raga membuka botol minum, dan membasahi kapas itu menggunakan air. Sementara Yurlan bergeming, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Raga. "Sini lengannya," pinta Raga perhatian lengkap dengan tangan menengadah. "Aku bisa sendiri, ga," tolak Yurlan. "Diam, aku akan mengobatimu. Jadi, jangan banyak bicara. Berikan lenganmu." Mendengar itu, akhirnya Yurlan pasrah, pria satu ini pun sama saja tak bisa dibantah. Yurlan menyerahkan lengannya pada Raga, untuk diobati oleh pria itu. Dengan telaten Raga membersihkan luka di lengan Yurlan, sementara Yurlan meringis merasakan sedikit perih. Raga meniup pelan luka Yurlan hingga rasa perih itu sedikit mereda, dan terasa sejuk. Selagi melakukan itu semua, Raga selalu memperhatikan wajah cantik Yurlan. Dari sejak pertama mereka bertemu, Yurlan memang sudah mencuri perhatiannya. Setelah dibersihkan, Raga membuka Hansaplas dan memasangnya untuk menutup luka Yurlan. Tak hanya itu, Raga juga meninggalkan kecupan kecil di luka itu, membuat Yurlan membulatkan matanya melihat tingkah Raga. "Kenapa harus dicium?" tanya Yurlan yang tidak mengerti sama sekali dengan kelakuan Raga kali ini. Sebelum menjawab, Raga lebih dulu mengulum senyum. "Kata Mama, kalau luka kita mau cepat sembuh, berarti harus dicium. Mama selalu melakukannya padaku sejak aku masih kecil, dan itu berhasil, rasa sakitnya langsung hilang begitu saja. Bagaimana denganmu? Enakan kan?" Mendengar itu, entah kenapa Yurlan jadi terkekeh, merasa lucu.
Itu kan bentuk kasih sayang seorang ibu untuk anaknya, lalu bagaimana dengan Raga? Kenapa malah tertawa? Tanya Raga sambil mengacak rambut Yurlan. Haha, aku ngerasa lucu aja. Tapi kamu benar-benar beruntung memiliki ibu seperti dia. Dia pasti sayang banget sama kamu. Setiap ibu pasti sayang sama anaknya, Yurlan. Dan keberuntungan seseorang itu berbeda-beda. Jadi syukuri saja apa yang menjadi milik kita. Karena itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Seperti aku yang merasa beruntung berada di dekatmu. Batin Raga. Sementara Yurlan langsung bergeming, otaknya langsung berkelana memikirkan nasibnya yang ia rasa jauh dari kata sempurna. Lalu, apa aku harus merasa beruntung karena jatuh pada jebakan yang sama seperti Momi? Apa aku harus merasa beruntung karena melakukan itu semua dengan Dedi? Setelah tragedi adu jotos itu, akhirnya Yurlan dan Laura mendapat surat teguran dari pihak kampus. Mereka berdua diminta untuk memberikan surat itu pada kedua orang tua mereka masing-masing. Besok orang tua Yurlan dan Laura harus menghadap ketua jurusan, karena kedua gadis itu memang satu kelas. Yurlan memijat pelipisnya, ada saja masalah yang menimpanya. Dan dia harus memberikan surat itu pada Brian, benarkah Brian akan berpura-pura menjadi ayahnya? Cih, memikirkannya saja membuat kepala Yurlan terasa pusing. Yurlan, apa mau aku antar? Tawar Raga, melihat Yurlan yang baru saja keluar dari gerbang kampus. Gadis itu menoleh ke sumber suara, dia mengulum senyum tipis lalu menggeleng. Tidak perlu, Ga. Aku dijemput seperti biasa. Raga pun paham dengan itu, semenjak dia mengantar Yurlan untuk yang terakhir kali, Yurlan selalu diantar jemput oleh ayah angkatnya. Yang nyaris tidak diketahui oleh Raga seperti apa wajahnya. Karena selama itu pula, Brian tidak pernah turun dari mobil, pria itu hanya menunggu Yurlan di dalam, dan setelah itu mobil itu langsung jalan. Setelah kepergian Raga yang pamit pulang lebih dulu, mobil jemputan Yurlan pun tiba. Gadis itu berjalan gontai menuju kijang besi itu. Begitu Yurlan masuk, dia langsung disambut oleh wajah sumringah Brian. Pria matang itu tersenyum lebar, sementara Yurlan terlihat murung. Dan hal itu membuat senyum di wajah Brian perlahan memudar. Baby, apa yang terjadi denganmu? Tanya Brian sambil menangkup satu sisi wajah Yurlan yang terlihat tak bersemangat. Gadis itu tak menjawab, dia malah menepis tangan Brian, dan memberikan surat teguran itu pada ayahnya. Apa ini, sayang? Tanya Brian dengan kening yang mengernyit. Dedi baca saja sendiri. Brian menghela nafas, lalu membuka dan membaca surat yang diberikan Yurlan padanya, kening Brian semakin dibuat mengernyit. Kamu berkelahi. Apa masalah kalian? Tanyanya. Tidak tahu. Jawab Yurlan singkat dan terkesan ketus. Mendengar itu, Brian menghela nafas frustasi, lalu menarik Yurlan agar menghadap ke arahnya. Sayang, jawab Dedi dengan benar. Saya bilang, aku tidak tahu. Yurlan memalingkan wajahnya dengan mata yang sudah memerah. Ingin sekali Brian mengerti perasaannya. Brian semakin dibuat bertanya-tanya. Apa yang kamu benci denganku? Karena kamu. Semuanya gara-gara Dedi. Dia mencibirku dan juga Momi. Dedi pikir aku harus diam. Tanya Yurlan dengan bibir yang bergetar, menahan tangis. Tidak, tapi apa yang dia bicarakan? Itu yang ingin Dedi tahu, baby. Dia bilang aku seorang gadis yang kerjanya, bla bla. Cetus Yurlan. Mendengar itu, Brian langsung memejamkan matanya dan meremat kertas itu dengan sangat kuat. Sumpah demi apapun dia ingin mengumpat. Namun, yang dia lakukan justru menarik nafas dan membuangnya dengan kacau. Maaf, baby.
Tapi Dedi pikir itu semua tidak perlu kamu masukkan ke dalam hati. Kenapa? Karena Dedi memang menganggap Yurlan seperti itu. Astaga tidak, sayang. Lalu, apa? Dedi menganggap Yurlan apa? Brian menarik Yurlan untuk masuk dalam dekapannya, tetapi gadis itu meronta, tidak mau mengikuti kemauan Brian. Dadanya terlalu sesak untuk mengingat semua penghinaan teman-temannya. Baby, menurutlah sebelum Dedi marah. Kenapa harus Dedi yang marah? Yurlan. Mendengar pekikan itu, akhirnya air mata Yurlan luruh, dia pasrah. Tubuhnya lemas saat Brian menariknya untuk masuk dalam dekapan pria matang itu. Brian menelusupkan wajah gadisnya ke dalam dada bidangnya. Sementara bibirnya tak berhenti untuk mengecup kepala Yurlan. Maaf, maaf. Hanya kalimat itu yang bisa keluar dari mulut Brian untuk menenangkan hati Yurlan. Entah kenapa dia pun merasa aneh, tidak biasanya dia mengalah untuk menghadapi seorang wanita. Tetapi dengan Yurlan, perasaan itu hinggap begitu saja. Ada rasa sesak saat dia harus melihat Yurlan menangis, dan akhirnya membuatnya tak bisa berkutik. Ada apa dengan lenganmu? Apa orang itu yang membuatnya? Tanya Brian saat melihat lengan kiri Yurlan tertutup Hansaplast. Dan Yurlan hanya bisa mengangguk sambil sesenggukan. Kalau begitu kita ke rumah sakit sekarang. Ron putar arah titahnya pada sang asisten. Ron mengangguk patuh. Dia akan menuruti semua perintah tuannya. Baik, tuan. Tidak perlu, Dad. Aku tidak apa-apa. Kamu terluka, sayang. Ini hanya luka kecil. Hatiku bahkan jauh lebih sakit. Brian memejamkan matanya, melawan perkataan seorang gadis ternyata sulitnya minta ampun. Baiklah, tapi setidaknya beli vitamin supaya lukamu cepat sembuh. Yurlan bergeming sejenak, mendengar kata vitamin membuat Yurlan teringat pada sesuatu yang harus dia beli. Oke, kita ke apotik. Beberapa jam kemudian. Seperti malam sebelumnya, Brian akan menyelinap masuk ke dalam kamar Yurlan saat semua orang sudah terlelap, termasuk gadis itu sendiri. Dan beruntungnya kali ini tidak ada kesialan untuk mencari kunci. Karena Yurlan membiarkan pintu itu terbuka dengan mudahnya. Menyadari itu, Brian langsung tersenyum senang, dan akhirnya dia yang mengunci pintu itu, saat dia sudah berhasil masuk ke dalam. Brian melangkah pelan-pelan dan segera naik ke atas tempat tidur di mana Yurlan berada. Dia langsung melingkarkan tangan kekarnya di pinggang ramping gadis itu, dan menghirup aroma Yurlan dalam-dalam. Aroma yang menenangkan dan akan selalu menjadi semangat baginya. Tak hanya itu, tangan Brian yang manja langsung menelusuri bagian yang selalu membuatnya nyaman atau dengan istilah lain sumber kehidupan baginya. Seperti hama yang menghancurkan tanaman, Brian pun berusaha mengganggu tidur Yurlan. Dia semakin menelusuri sesuatu yang wajib ditelusuri itu. Namun, sejauh ini masih aman. Karena Yurlan hanya sesekali bergumam, dan tak peduli dengan tindakan Brian. Membuat pria matang dengan sejuta ehem-ehem itu terkekeh pelan, merasa gemas dengan Yurlan. Baby, kamu sangat manis, bisik Brian tepat di telinga Yurlan cekikikan. Dad, apa yang kamu lakukan? Tanya Yurlan dengan suara yang nyaris parau sambil mengucek salah satu matanya. Brian tersenyum tipis, menarik pinggang Yurlan agar merapat dengannya. Aku selalu tidak bisa tidur, sayang. Jika tidak mendekapmu. Keluh Brian manja. Yurlan mengernyit, lalu menahan Brian yang sudah ingin menenggelamkan wajahnya di antara dua buah pepaya mungil Yurlan. Alasan. Cetus gadis itu mencebik. Dan wajah yang cemberut. Aku tidak bohong, baby. Aku juga khawatir denganmu. Brian merapikan anak rambut Yurlan ke belakang telinga, dan mengelus kepala itu dengan lembut.
Apa yang Daddy khawatirkan tentangku? Do not lie, please. Ujar Yurlan, tak menepis semua perlakuan manis Brian padanya. Brian menatap netra itu, entah kenapa dia ikut merasa sakit saat Yurlan menunjukkan kesedihan di depannya. Daddy tidak suka melihatmu sedih seperti tadi siang, baby. Mendengar itu, Yurlan membalas tatapan mata Brian. Apakah Daddy benar-benar peduli padaku? Dengan tangan yang masih mengusap kepala Yurlan, Brian kembali bersuara. Daddy harap kamu tidak perlu pedulikan perkataan orang-orang, cukup percaya pada Daddy. Karena Daddy akan selalu menjaga kamu. Oke. Yurlan bergeming sambil menunduk, dia tak menjawab sepatah kata pun ucapan Brian yang berusaha menenangkannya. Apalagi saat pria itu mengucapkan kalimat yang begitu manis di telinganya. Daddy menyayangimu, Yurlan. Bukan sebagai seorang putri, tapi sebagai seorang wanita dewasa. Daddy tidak tahu ini perasaan apa. Tapi, aku cinta kamu, Yurlan. Ujar Brian sungguh-sungguh. Mendengar itu, tak dipungkiri, hati Yurlan kembali terusik dan berdenyut, ada desiran aneh di dalam sana. Meskipun dia tidak tahu, semua itu sebuah kebenaran atau bukan. Sungguh Yurlan tidak tahu, dia hanya mencoba untuk percaya, bahwa Brian akan terus menjaganya. Hingga dia begitu pasrah saat Brian mengikis jarak untuk mengecupnya. Di pagi hari, Yurlan menatap wajah tampan di depannya. Wajah matang dengan rahang yang tegas, alis tebal dan juga hidung mancung, fisik yang begitu dielukan oleh kaum Hawa. Manik mata indah berwarna coklat terang itu menelisik paras Brian, turun hingga ke bibir yang cukup tebal. Dengan melihatnya saja, Yurlan merasa ehem-ehem yang lain, hingga dia menggigit bibir bawahnya. Sementara ucapan manis Brian semalam, masih terngiang-ngiang jelas dalam telinganya. Kedua netra Brian masih terpejam dalam posisi mendekap tubuh Yurlan. Semalaman dia tak melepaskan gadis itu, ingin selalu Yurlan berada di sisinya. Ditatap seperti itu oleh gadisnya membuat Brian mengulum senyum tipis, lalu tiba-tiba membuka matanya. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Brian dengan suaranya yang berat dan terdengar sangat seksi. Membuat Yurlan terlonjak kaget, dan berubah salah tingkah dengan sembulan pipi yang merona. Yurlan segera membuang muka, karena telah tertangkap basah. Brian tersenyum smirk, suka sekali jika Yurlan menunjukkan wajah malu-malu seperti ini. Apa kamu baru menyadari kalau aku tampan? Tanya Brian percaya diri. Dan pertanyaan itu berhasil membuat Yurlan menautkan kedua alisnya. Lalu berdecih. Cih, Daddy terlalu percaya diri. Padahal jantungnya sedang berdebar-debar sekarang. Bukannya marah, Brian malah mengeratkan dekapannya. Aku memang tampan kan, sayang. Dari tadi kamu terus memperhatikanku, kamu pikir aku tidak tahu. Aku tahu, baby. Bibir Yurlan mengerucut, membuat Brian semakin gemas, dan mematuk buah pepaya itu berulang kali. Ayo kita mandi bersama lagi, ajak Brian, tangan besarnya sudah bergerilya kemana-mana, sesuka hatinya. Dan Yurlan tak tinggal diam, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan tangan yang tidak tenang itu. Tidak, aku tidak mau. Tolak Yurlan, lebih baik Daddy keluar, mandi di kamar sendiri saja sana. Sambungnya dengan kalimat mengusir. Benar tidak mau mandi bersama Daddy? Ya, aku serius. Kalau begitu, biar Daddy yang memandikanmu, pungkas Brian dengan mengedipkan satu matanya, genit. Brian segera bangkit, dan tanpa babi bu mengangkat Yurlan dengan entengnya, Yurlan mendelik dan memukul keras lengan Brian. Aku tidak mau, Daddy. Pekiknya. Hus. Jangan memancing singa betina yang sedang tidur, sayang. Menurut saja,
Ini adalah perlakuan manis yang baru pernah aku lakukan untuk seorang wanita. Kamu tahu, hanya untukmu, tidak yang lain. Mendengar itu, bukannya senang Yurlan justru semakin mencebikkan bibirnya. Seolah semua itu hanya bualan semata. Dan Brian hanya terkekeh, sambil terus melangkah menuju kamar mandi, tempat yang akan menjadi saksi. Brian menurunkan Yurlan di kloset duduk, sementara dia berjalan ke arah bathtub untuk mengisi air, kali ini mereka akan berendam. Dan kesempatan itu diambil alih oleh Yurlan, dia bangkit dan sedikit berlari untuk mencapai pintu. Namun, sebelum itu, Brian menangkap pergelangan tangan Yurlan. Membuat gadis itu tak bisa lari kemana-mana. Jangan harap bisa kabur. Brian segera mengunci pintu kamar mandi. Dan keduanya menuju bathtub dan sesuatu yang tidak bisa diralat akan terjadilah di sana. Dedi. Suara merdu itu lepas begitu saja dari mulut Yurlan saat serangan menyenangkan itu berlabuh di tempat yang sesungguhnya. Bersambung.